Laki-laki bahaya, tapi laki-laki punya duit lebih bahaya. Udah banyak ibu yang senyum. Tapi kalau yang dicari ridha Allah, maka kusarankan kepada kalian wahai ibu-ibu di seluruh Indonesia yang ada di Singapura, Brunei Darussalam, yang paham ceramahku ini, kalau laki kalian yang sehat, yang duit banyak mau buka rumah tahfiz, kalian setujui saja. Karena kalau tidak, bahaya, waspadalah. Setuju ibu? Percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati. Tak percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati juga. Bedanya lebih cepat kau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap sepat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Mudah-mudahan yang berpuasa sampai petang nanti insyaallah. Walaupun kue-kue kotak udah habis nampak saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah 3 yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah syukur. Dipahami betul-betul syukur. Karena banyak ustadz berceramah syukur, mari bersyukur. Jamaah yang mendengar tuh agak-agak mengantuk, balik dia bersyukur. Jadi bersyukur, syukur lawan katanya kufur. Syukur itu artinya nampakkan, tunjukkan, sedangkan kufur artinya menutupi sehingga tak nampak sama sekali. Maka wajib menunjukkan nikmat Allah, jangan diam. Kalau diam berarti kufur nikmat, seolah-olah nikmat itu tak pernah ada. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmunya, nampakkan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang punya harta juga tunjukkan hartanya. Oh, jadi kalau punya nikmat suara, tunjukkan suara, tunjukkan suara. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmu, tunjukkan ilmu. Yang punya nikmat harta, tunjukkan harta, tunjukkan harta. Tapi menunjukkan harta itu riak, Pak Ustadz. Yang riak itu memamer-mamerkan harta supaya tetangga sebelah kumat darah tingginya. Nggak tahu tetangga ini tak tahan menengok kawan punya harta. Ditunjukkan harta. Itu yang tak boleh. Riak. Riak di hari kata ro'a menengok. Riak menengokkan, mempertontonkan, menampak-nampakkan. Tak boleh. Tapi kalau mensyukuri dengan menampakkan nikmat dalam amal soleh, maka disebut itu adalah syukur. Kau dari mana tadi? Dari syukuran. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Haji lahir. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Fulan sarjana. Disebut dengan syukuran. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diundang tetangga, kawan, sahabat. Anak lahir syukuran. Apa namanya? Akikah. Anak nikah syukuran. Apa namanya? Walimah. Anak sarjana syukuran. Apa namanya? Macam-macam. Dari mulai wisuda TK, S1, S2 dan S3 syukuran. Kenapa disebut walimah itu syukuran? Akikah itu syukuran. Karena menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh diam. Begitu juga dengan anandaku, para santri-santri rumah Quran Mindi Barokah ini nanti ketika khatam mereka 30 juz dibuatkan syukuran. Mudah-mudahan syukurannya dibuat besar-besar, ramai-ramai sebagai syiar supaya nampak oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna syukur. Jangan sampai kita jadi kufur. Ada orang mengasih saya kain. Dikasihnya saya kain. Maka saya pakai kainnya itu. Supaya apa? Supaya nampak. Sehingga ketika direkam ceramah hari ini, diupload ke YouTube, ditontonnya, ditengoknya. Alhamdulillah, dipakai Ustaz Somad kain yang saya kasih itu rupanya. Mana kainnya? Inilah dia. Dikasih orang saya sorban, saya pakai. Supaya apa? Karena tanda benda itu masih ada, syukur, nampakkan. Ditontonnya. Di mana Ustaz ini ceramah? Di rumah Quran Mindi Barokah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Deli Serdang. Oh, dipakai Ustaz Somad rupanya sorbanku itu. Inilah dia. Baju pun begitu juga. Jadi semuanya dikasih orang Pak Ustaz. Iya. Baju. Dari tadi saya handphone ini saya pegang, bukan saya mau menunjukkan handphone, enggak. Memang baju ini tak ada kantongnya. Capek saya menengok, tak berkantong. Kiri tak ada, kanan tak ada, bawah pun tak ada.
Bukan berarti saya mau menunjukkan handphone. Nah, lah mentang-mentang handphone. Handphone saya ini harganya 1.200.000. Inilah handphone yang paling murah. Pergi saya ke toko, saya tanya, mana handphone paling murah di sini? Ini Pak, ini satu. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Supaya jangan jadi fitnah. Mana tahu ada udah ibu-ibu yang agak kumat darah tingginya menengok handphone saya ini. Tak jadi. Begitu kuceritakan harganya. Yang tak boleh itu adalah kita tunjukkan barang-barang kita hanya untuk pamer supaya orang sakit, supaya orang demam puyuh. Itu yang tak boleh. Adapun menunjukkan nikmat, ditunjukkan kainnya, ditunjukkan sorbannya, ditunjukkan bajunya, ditunjukkan cincinnya. Oh, masih dipakai Ustaz Somad rupanya. Kusangka udah dijualnya. Begitu juga lah Allah tuh suka kalau nikmat yang dia kasih itu kita nampakkan. Suara kita bagus, nampakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda sambutannya dengan Ustaz Ahmad Azra'i itu. Waktu saya mengaji tak ada satupun yang menyambut diam. Apalah salahnya sambut? Allah udah agak senang sedikit kan? Paham saya, maklum saya. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya nikmat suara nampakkan. Anak-anak bapak ibu yang suaranya bagus dari kecil sudah nampak, bawa dia ke guru mengaji. Jangan hilangkan nikmat itu. Yang nampak anak-anak kita otaknya cerdas, mudah dia mengingat, masukkan ke tahfiz Quran. Tunjukkan nikmat akal sempurna itu. Yang punya diberikan Allah harta, tunjukkanlah. Menunjukkan harta itu bagaimana Pak Ustadz? Menunjukkan harta, kau bangun rumah yang besar 3 lantai, naiknya pakai lift. Saat kau mati rumah itu tinggal. Betul apa salah yang saya cakapkan ini? Tinggal. Tapi kalau kau bangun rumah tahfiz Quran, maka itulah yang akan kekal abadi. Mau percaya silakan, yang tak percaya pun kau akan mati juga. Percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati. Tak percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati juga. Bedanya lebih cepat kau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat maut datang, sakaratul maut yang kita minta pagi petang siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dibelikanlah mobil mahal seharga 2 miliar. Asalkan datang tamu menengok mobil itu macam menengok kucing. Lebih dulu pula mobil itu mandi daripada yang punya mobil. Lebih berkilat pula mobil itu lagi daripada yang punya mobil. Begitu malaikat maut datang, mobil itu hanya mengantar sampai pelataran parkir. Setelah acara pemakaman selesai, doa talqin tahlil, dibawa mobil itu pulang ke rumah. Anak menantu menangis di rumah pada hari pertama, kedua, ketiga. Setelah itu mereka mulai tersenyum, main TikTok. Kau tinggal di alam barzakh. Seminggu di dalam alam kubur, matamu mulai menghitam. 1 bulan di alam kubur, ususmu mulai bengkak meletus. Cacing-cacing tanah sudah siap menyerang. Brownies guys. Mereka mulai memakan pipimu, memakan lambungmu, memakan darahmu yang sudah berubah menjadi nanah. Kau dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau kau buat rumah Quran, anak-anak mengulang hafalannya. Habis subuh menghafal, jam 8-9 duha mengulang hafalan, habis zuhur makan siang setor hafalan, maghrib ke isya setor hafalan, sebelum tidur malam murajaah mengulang hafalan sendirian. 5 kali dia baca Quran, 1 anak kali 100 anak, mengalir pahalanya tak putus pagi, petang, siang dan malam. Anak tahfiz tadi pulang ke kampung halaman setelah hafal 30 juz, membuka rumah Quran baru. Mindi barokah 1, mindi barokah 2, mindi barokah 3, mindi barokah 4. 1 juta mindi barokah akan ada di Nusantara sebelum hari kiamat. Nah, tak ada yang mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amal yang tak putus. Yang lain putus. Duitmu banyak, putus. Jangankan mati, Covid datang pun duit putus. Harta berlimpah, putus. Datang KPK, BPK, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah orang yang cerdas, smart. Bahasa Inggrisnya cerdas itu smart. Bahasa kampungnya somat. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa nanti setelah mati.
Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf adik-adik, bukan aku mau membuka bongkar bangkir, bukan mau membangkit-bangkit. Kalau satu anak makan 3 kali, sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, biaya hidup ditanggung rumah tahfiz. Satu anak kali 10 anak kali 100 anak dikumpul sekian bulan, sekian tahun, duit itu bisa dipakai untuk mengganti mobil-mobil tua Pak Mislin jadi mobil baru. Itu memang mobil tua antik unik Pak Ustadz. Iya, saya cuma mau bercanda aja. Bisa diganti mobil tua jadi mobil baru. Tapi kalau itu ditinggalkan hilang, STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat ganti nama baru, surat tanah ganti nama baru, akte notaris ganti nama baru. Tapi rumah tahfiz tak perlu ganti nama baru karena dia akan kekal abadi. Berpikir cerdas. Ceramah ini saya sampaikan di Rumah Quran Mindi Barokah, tapi didengar oleh semua bisnismen, usahawan, orang-orang yang punya duit, yang dititipkan Allah harta. Ku sampaikan di majelis ini kepada kalian semua saudara-saudaraku, kalau kalian punya duit, dititip Allah harta, dititip Allah PT, dititip Allah bisnis, silakan kalian liburan sejauh mata memandang, silakan kalian tumpuk mobil mewah, rumah besar, silakan apapun yang mau kalian buat. Tapi yang kekal abadi hanyalah rumah tahfiz Al-Quran. Dari pengajian di Mindi Barokah ini, ada orang-orang yang terinspirasi. Terpikir dia, bagaimana cara membuat rumah tahfiz? Bagaimana mengurus izinnya? Bagaimana sekolah formalnya, apakah SD, SMP atau SMA? Bagaimana koordinator tahfiznya? Silakan datang ke PT Mindi Barokah, studi banding ke Tanjung Morawa, pulang dari sini, insya Allah lengkap dapat kalian informasinya. Setuju? Datang kalian kemari, bukan cuma belajar bagaimana membuat rumah tahfiz, tapi belajar juga kalian bagaimana merubah minyak jelantah jadi duit. Setuju apa tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita berpikir bahwa amal jariah itu kalau mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar usul fikih, itu amal jariah. Tapi amal jariah merubah racun limbah menjadi duit, dia pun bisa menjadi amal jariah, bisa membuka rumah tahfiz, bisa memberikan pendidikan gratis, bisa memperbaiki umat. Ini umat ini sekarang sedang kesakitan Bapak Ibu. Orang sakit di ruang ICU, yang sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sakit semua. Semua yang menjenguk itu hanya berkomentar. Oh, kasihan kakinya sakit, kasihan kepalanya sakit. Semua yang menjenguk itu bukan meringankan sakitnya, tapi menambah penyakitnya makin parah. Betapa banyak kita sakit dikunjungi orang, sakit kita tak hilang, telinga kita makin peka. Terlalu banyak komentar-komentar tentang masalah umat yang sedang sakit ini. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mati lampu, gelap. Yang ada hanya sumpah serapah. Kenapa tak beli mesin yang mahal? Kenapa tak kalian cek sore tadi? Kenapa bensinnya bisa cepat habis? Kenapa solarnya tak diisi? Kenapa tak ada yang mau menyalakan lilin agak 1-2 sehingga gelap itu hilang? Apa yang dilakukan oleh Pak Mislin AS beserta keluarga ini adalah tidak mengomentari keadaan sekarang. Kenapa begini? Kenapa begini? Cukup diam, tapi menyalakan lilin. Terang benderanglah Deli Serdang, terang benderanglah Tanjung Morawa, terang benderanglah Sumatera Utara. Cahayanya datang dari sini, bertuah kampung nih Bapak Ibu. Lahir hamba Allah, dititipkan Allah rezeki. Berapa banyak orang dititipkan Allah rezeki, duitnya habis untuk pesta narkoba, untuk sabu-sabu, untuk perbuatan dosa dan maksiat. Dikumpulkannya semua artis dangdut yang bercelana pendek, berok pendek, baju minim, buatkan pentas tinggi, diadakan pesta semalaman, yang atuk-atuk mabuk. Tapi begitu harta itu dititipkan Allah pada orang yang amanah, dilembutkan Allah hatinya, akhirnya dibukakan rumah tahfiz, diundanglah para alim ulama. Ini namanya syukur. Tapi jangan nanti kaji saya ini bolak-balik, dipotong-potong, ditafsirkan sendiri. Saya tak setuju. Jangan nanti ibu mau pergi kondangan, pergi yasinan, pergi pesta, dipakainya cincin 7, rantai 4, rantai leher, rantai kaki, sama rantai tangan. Pas ditanya suaminya, kenapa banyak kali emas ini kau pakai? Kata Ustadz Somad, mari bersyukur Pak, tunjukkan nikmat Allah. Ibu yang bercincin silakan. Jangankan perempuan, laki-laki pun dibolehkan bercincin. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW pakai cincin. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Nabi pakai cincin itu asalnya untuk stempel.
Karena stempel Nabi itu pakai cincin. Nabi buta huruf, tak bisa tulis baca. Nama stempel cincinnya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia stempelkan. Tapi ada hikmah di balik itu, menunjukkan dalam diri manusia ada naluri ingin pakai perhiasan. Kalau laki-laki saja boleh pakai perhiasan, apalagi perempuan. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan sampai mendenyut kepala kawan. Balik dari acara walimah nikah, berkunang-kunang pandangan, bapak tak sabar menengok bini sakit, dipanggil dokter spesialis datang ke rumah, dicek, katanya tak ada yang salah dengan makanan, semua sehat. Jadi apa masalahnya? Menengok gelang kawan waktu undangan tadi besar betul. Tapi itu tidak akan terjadi pada orang yang soleh, solehah. Kenapa? Hatinya sibuk memikirkan Allah. Apalagi anak-anak yang hafal Quran ini, kepala mereka sibuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu yang ada di kepala mereka. Memang bentuk pecinya sama Pak Bu, sama-sama hitam, isinya beda. 30 juz, yang ini juz 30. Itu pun kadang-kadang hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama kita tentang syukur. Dimulai jam 10, sekarang jam 10.30. Habis pembahasan pertama, syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Ustadz, judulnya dari mana? Tertulis di baleho. Ceramah tidak boleh keluar dari baleho. Kalau keluar, tangkap. Kalau ada yang salah yang buat baleho. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu artinya baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah keluar air yang putih murni, bersih, tak bercampur, tak terkontaminasi. Farsin, kotoran, maaf, tai. Damin, darah, kotoran, hitam, darah, merah, tapi yang keluar bisa putih, air susu kambing. Kalau dia kena kotoran, hitam air susu kambing. Kalau dia kena darah, merah air susu kambing. Tapi bisa dia putih bersih, tak terkontaminasi dengan apapun. Itulah makna ikhlas. Doakan supaya ceramah Abdul Somad tak terkontaminasi dengan subscriber, viewer, haters dan lovers. Doakan supaya amal Pak Mislin AS tidak terkontaminasi dengan apapun. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya suara yang dilantungkan oleh Ustadz Qori kita Ahmad Azra'i Hasibuan tidak terkontaminasi dengan darah sehingga berubah menjadi merah, tak terkontaminasi dengan kotoran sehingga berubah menjadi hitam, tapi lillahi ta'ala. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Diam, dia ditanya. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Aku takut hatiku rusak dipuji tetangga, maka aku sholat di rumah aja. Nanti kalau begitu jawabannya, suami ibu ada yang lebih cerdas daripada itu lagi. Abang kenapa tak pernah sembahyang di rumah bang? Aku takut kau puji-puji, maka sholatku dalam hati saja. Ini lebih cerdas karena pembisiknya jin, iblis dan setan. Beribadah itu tidak bisa dirusak dengan apapun. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlihim syirk. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Misalnya ada di antara bapak setelah mendengar ceramah Abdul Somad di Mindi Barokah ingin buat rumah tahfiz. Tak jadi dia buat rumah tahfiz. Kenapa bapak tak jadi buat rumah tahfiz? Takut aku nanti dipuji-puji orang, rumah tahfiz si anu, rumah tahfiz si anu. Tak jadi membuat rumah tahfiz karena takut dipuji orang, riya. Jadi dibuatnya rumah tahfiz supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana solusinya Pak Ustadz? Beramal, bersihkan hati, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak jadi Ustadz Ahmad Azra'i mengaji karena takut dipuji orang, suaranya mantap, qori internasional, juara, makharijul hurufnya hebat. Tak jadi mengaji karena takut dipuji orang, syirik. Mengaji supaya dipuji orang, riya. Mengaji tak jadi supaya jangan dipuji orang, riya. Mengaji supaya dipuji orang, syirik. Ustadz Abdul Somad tak jadi ceramah. Mohon maaf kepada seluruh jamaah, ceramah Abdul Somad dibatalkan bukan karena masalah izin Covid, semua sudah diurus, tapi karena takut dipuji jamaah. Syirik, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi bagaimana? Saya tetap berceramah,
saya luruskan niat karena Allah. Datang pujian orang, serahkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar. Makanya saya selalu meminta kepada jamaah, doakan supaya kami ini istiqomah mati husnul khatimah. Amin. Berat Bapak Ibu? Di antara kita semua ini siapa yang paling berat? Sama-sama berat. Pak Mislin AS berat karena beliau pasti dipuji orang. Ustadz Abdul Somad berat, dipuji orang. Dari mana Ustadz tahu dipuji orang? Saya baca tuh komen-komen di YouTube, macam-macam komennya. Dari mulai komen kami mendoakan Ustadz istiqomah sampai komen jadikan aku yang kedua. Bacalah kalau tak percaya. Macam-macam pujian orang. Tapi yang mencaci maki juga banyak, minta ampun. Kalau terpengaruhlah kita karena itu, maka sama seperti air susu kambing yang terpengaruh dengan darah dan kotoran. Jangan sampai darah dan kotoran merusak hati dan pikiran kita. Maka yang bisa menjaga itu hanya Allah. Mana yang dipengaruhinya? Yang dipengaruhinya hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, maka yang dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi rusak. Di hati ini ada karat-karatnya, ada kerak-keraknya. Bagaimana menghilangkan kerak hati? Memperbanyak zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak zikir. Berikut ini wisuda tahfiz Quran 30 juz dari Rumah Quran Mindi Barokah. Masuk koran waspada, masuk website www.waspada.com, masuk internet, ditunjuk orang. Siapa itu? Itu yang hafal Quran dari Mindi Barokah. Sebelum ini kalian berjalan begini, lama-lama naik kan? Lama-lama mendongak kan? Sampai hujan gerimis pun masuk. Dipuji-puji orang, saat kalian menjadi imam, bukan main. Saya kalau anak tahfiz Quran Mindi Barokah itu kalau dia jadi imam, rasa-rasa di Masjidil Haram rasa saya pejamkan mata macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pas saya buka mata baru saya sadar, rupanya di Tanjung Morawa. Muncul rasa. Apakah gara-gara pujian lalu kita berhenti menghafal Quran? Tidak. Apakah gara-gara pujian berhenti kita menjadi imam? Tidak. Tetap teruskan langkah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya ikhlas. Saya yakin dan percaya Ustadz Ahmad Azra'i, Pak Mislin AS beserta ibu dan keluarga, anak-anakku sekalian, begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Siapalah hati kami ini semuanya yang paling ikhlas, paling bersih? Kalau baju yang paling bersih tentu baju saya, karena baru dikasih tadi, baru dipakai, masih bau baju baru. Tapi di dalam kita ini kan cuma ditutupi pakaian. Kita ini berani di depan manusia ini karena Allah menutupi cacat, aib, kekurangan kita. Kalau dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan hati kita, pakaian kita aja terbuka, tak sanggup lagi kita bicara depan orang. Berapa kain yang menutup Abdul Somad? Di dalam singlet, habis itu baju, habis itu sorban, habis itu peci, ditutupi dengan titel sepanjang baleho. Profesor Dr. Abdul Somad LCM, entah apa-apa lagi. Satu yang belum lagi dapat, almarhum. Kan itu semua yang menutupi. Sampai masanya dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubalas sarair. Siapa yang menyadari aib dirinya, cacat dirinya, kejahilan dirinya, insya Allah dia akan selamat dari riya dan sum'ah. Selalu pandang diri kita ini hina, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini rendah dan kotor, dosa kita banyak, aib cacat kita banyak. Pandang diri. Jangan selama ini hanya memandang ke atas, mendongak saja. Pandang ke dalam, menengok diri bahwa kita punya cacat aib. Makanya kalau ada dengar khutbah Jumat ada orang menunduk, berarti dia sedang memandang diri. Sampai berair-air dia memandang diri. Kenapa kau tidur tadi waktu khotib itu khutbah? Aku sedang memandang cacat-cacat diriku di dalam. Betapa banyaknya dosa. Banyak kali cerita kau tidur bilang aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang kedua, ikhlas. Pembahasan yang terakhir adalah ridho. Syukur, ikhlas itu sayapnya. Macam burung yang terbang, sayapnya mesti dua. Kalau sayapnya satu dia berputar-putar aja, tak jadi terbang. Tak ada keseimbangan. Maka sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua ikhlas. Dengan dua sayap ini dia terbang menuju destinasi tujuan. Tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi
wa ridhaka, ridhamu yang kucari ya Allah. Ridha itu apa Pak Ustaz? Ridha itu begini. Ibu datang menjenguk kawan ibu, anaknya baru lahir. Ustaz kalau ngasih contoh ibu-ibu terus, oke kita balik bapak-bapak. Bapak menjenguk kawan bapak, anaknya baru lahir. Begitu anak itu baru lahir, saking senangnya, anak kau iya, digendong-gendong, nang. Begitu digendong, terkencing anak itu. Kira-kira bapak mengamuk tidak? Tidak. Senang. Senang hati dikencingi anak kecil. Senang hati walaupun tak baik, kencing, najis, kotor, bau, tapi tak marah. Tak marah walaupun kotor, itu namanya ridho. Karena yang kencing anaknya. Coba kalau bapaknya. Aku hempaskan kau entahlah. Itu namanya ridho. Jadi kalau ada orang disambut ridho. Ustaz Abdul Somad waktu ke rumah Pak Mislin disambut di atas minum makan kue, ridho Pak Ustaz. Ridho karena senang. Semua orang pasti senang, namanya ridho. Tapi ridho menerima yang tak senang, itulah ridho. Duit keluar, duit habis, tapi senang, itulah ridho. Inilah ridho. Pak Mislin beserta ibu ridho. Seandainya Pak Mislin saja yang ridho, ibu tak ridho, tak jadi rumah tahfiz nih. Dek, abang mau buat rumah tahfiz. Berapa anggarannya bang? Sebulan untuk itu ini gaji guru segala macam ya, operasional 100 juta lah. Apa? Tak jadi. Bagus kita liburan ke Las Vegas katanya. Tak jadi. Tapi ketika dua-duanya sama-sama ridha, laki-laki bahaya. Tapi laki-laki punya duit lebih bahaya. Nah, banyak ibu yang senyum. Tapi kalau yang dicari ridha Allah, maka kusarankan kepada kalian wahai ibu-ibu di seluruh Indonesia yang ada di Singapura, Brunei Darussalam, yang paham ceramahku ini, kalau laki kalian yang sehat, yang duit banyak mau buka rumah tahfiz, kalian setujui saja. Karena kalau tidak, bahaya, waspadalah. Setuju ibu? Setuju. Kalau tidak bahaya. Ini duit banyak, badan sehat, tak kemana-mana nanti pergi duitnya, dibukanya franchise cabang. Tapi begitu berdiri rumah Quran, pening kepala abang dek. Kenapa bang? Memikirkan rumah Quran. Pusing kepala memikirkan rumah Quran, maka akan turun ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pening kepala memikirkan ke yang lain, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada di satu daerah, anak-anak di warnet terus. Mana bisa kita ceramahi anak di warnet? Bapak-bapak penceramah, pergilah ceramah di warnet kalau bisa. Mana bisa? Bagaimana cara menyelamatkan anak supaya tak kecanduan game online? Ternyata ada jurusnya. Dikumpulkan anak-anak di masjid habis maghrib, dikasih beban. Setiap anak menghafal amma yatasaalun. Besok habis maghrib store, kosong warnet. Anak-anak tak main handphone lagi, malah dikasih handphone. Kata dia tidak mak. Kenapa? Besok maghrib mau storan amma yatasaalun. Bahkan doa makannya pun berubah. Selama ini Allah mabarik lana, berubah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamu summa kala al-manzil 'azam hada wajibana atada waja'alnakum azwaja. Sibuk menghafal. Habis maghrib lomba-lomba setoran. Ditarget 1 bulan ini hafal juz 30. Ternyata program tahfiz Quran bisa menyelamatkan anak dari kecanduan gadget. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak sudah berhenti. Sekarang emaknya pula Pak Ustaz. Macam mana mengatasi emak-emak yang kecanduan drama Korea ini Pak Ustaz? Wajibkan pula emak-emak ini menghafal amma yatasaalun, enggak Yasin. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Jadi yang sudah membangun rumah tahfiz 1, insya Allah berkembang rumah tahfiz 1, rumah tahfiz 2. Yang belum membangun terinspirasi dengan ceramah di Mindi Barokah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mendengar ceramah di Mindi Barokah, terinspirasi dia, dibuatnya pula rumah tahfiz di PT perusahaan dia, maka mengalirlah amal jariahnya ke Pak Mislin AS dan Ibu. Mengalir, kenapa? Karena dia sumber inspirasi. Tapi mereka dapat inspirasi itu kan dari ceramah Abdul Somad. Ke saya pahalanya lebih banyak lagi. Ustaz pula itu tak sedapnya. Terserah saya lah, saya yang berceramah. Tapi masalah mengasihi tak mengasihi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur, ikhlas, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat ridha Allah? Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala.